Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita majelis ke-16 dalam mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab wudu dan malam hari ini insyaallah adalah pertemuan terakhir di bab wudu. Karena sisa beberapa hadits lagi dan kita akan membaca semuanya di malam hari ini karena hadits-haditsnya juga adalah hadits-hadits yang pendek dan masalah yang disinggung sedikit oleh penulis rahimahullah. Kita baca hadits ke-52. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Talhah ibn Musarrif an abihi an jaddi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin dhaif. Kata beliau dari Talha ibn Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya. Sementara kita akan tahu siapa ayahnya dan siapa kakeknya. Dia berkata, itu kakeknya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, riwayat Abu Daud dengan sanad yang lemah. Riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang lemah. Inilah hadits yang paling terkenal yang dipakai oleh orang yang memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Ini haditsnya. Maka hadits ini sangat perlu kita tahu kedudukannya. Iya. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di Sunan Abu Daud nomor 139. Derajat hadits dhaif. Al-Hafidh Ibn Hajar, kita bisa lihat komentarnya, beliau bawakan untuk menjelaskan ini dhaif. Beliau berkata akhrajahu Abu Daud bi isnadin dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang lemah. Memang derajat hadits ini dhaif. Tinggal kita cari tahu kenapa bisa dhaif. Dalam sanadnya terdapat rawi yang dhaif, yaitu Laits ibn Abi Sulaim. Dan Musarrif, ayah dari Talha, majhul, tidak dikenal. Serta kakeknya Talha diperselisihkan apakah sahabat atau bukan. Kalau sahabat, mungkin benar. Dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tapi kalau dia bukan sahabat, berarti tidak benar kalau dia melihat. Kalau dia melihat. Tapi kita anggaplah kakeknya Talha ini adalah sahabat, maka tentunya dalam hadits tetap ada cacat. Karena Abu Laits bin Abi Sulaim
itu dhaif. Serta ayahnya Tolha juga dhaif. Karena rawi yang majhul dhaif. Berarti paling sedikit ada 2 cacat. Ada 2 cacat. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadits yang lebih sahih setelahnya. Hadits yang lebih sahih setelahnya. Tapi kita bahas dulu sedikit biografi Tolha. Supaya kita tahu kan dia menukil hadits dari ayahnya dan dari kakeknya. Biografi Tolha, beliau adalah Abu Muhammad Tolha bin Musarrif bin Ka'ab bin Amr Al-Hamdani. Berarti tadi ayahnya kan Musarrif. Kakeknya ternyata namanya Ka'ab bin Amr Al-Hamdani. Itu kakeknya. Ya, kalau dia nukil tadi dari ayahnya berarti dari Musarrif. Kemudian dari kakeknya Ka'ab. Nah, kakeknya inilah yang mengatakan saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini kakeknya Ka'ab ibn Amr Al-Hamdani. Diperselisihkan untuknya alahu sohbah, apakah dia sahabat atau bukan. Apakah dia sahabat atau bukan. Tapi kita anggaplah sahabat, maka hadits tetap bermasalah. Karena lemahnya hadits ini bukan karena diperselisihan Ka'ab ibn Amr sebagai sahabat atau bukan. Bukan di situ. Lemahnya hadits ini karena ada Laits ibn Abi Sulaim dan ada Musarrif, ayahnya Tolha. Itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Kalau Tolha sendiri, dia tabi'in terpercaya. Tabi'in terpercaya. Tapi yang menukil darinya itu yang masalah. Ia menukil darinya itu yang bermasalah. Nah, untuk fikihnya kita baca lagi hadits ke-53 dan 54. Karena ada 3 hadits yang beliau bawakan dalam masalah ini. Kemudian kata beliau an Aliin radhiyallahu taala anhu fi sifatil wudu. Qala thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastansara thalathan yumadmidu wa yanfiru minal kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma. Masya Allah, ini jelas. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Kata beliau dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkumur-kumur. Itu beliau Nabi SAW berkumur-kumur. Wastansaro. Dan mengeluarkan. Istansaro mengeluarkan air. Dari mulut atau dari hidung. Salatan 3 kali. Yumadmid wa yansiru. Beliau berkumur-kumur. Dan mengeluarkan air dari hidung. Minal kafil ladhi ya'khudhu minhul ma'. Dari telapak tangan yang belum ambil dengannya air. Iya, ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 111, An-Nasa'i di Sunan An-Nasa'i Sunan Al-Kubra jilid 1 halaman 68. Derajat hadits sahih. Jadi kalau ini sahih. Ini haditsnya sahih. Berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Kalau dari hadits pertama tadi kan berarti 6 kali. Karena 3 hidung, 3 mulut. 6 kali. Kalau ini jelas mengatakan 3 kali. Ah, ini sahih. Riwayat juga Imam Abu Daud, bahkan juga An-Nasa'i rahimahullah. Hadits ini sahih. Kita baca lagi hadits yang ke-54. Iya. Dan hadits ini lebih jelas dan lebih sahih. Seandainya kita tidak punya hadits lain, maka hadits ke-54 ini sudah cukup. Tapi beliau bawakan hadits itu yang pertama untuk memberikan ilmu kepada kita bahwa itu hadits dhaif. Lebih bagus kita amalkan hadits yang ke-54 ini. Kata beliau an Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala fi sifatil wudu thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu
famadmad wastansyaqa min kaffin wahidatin yaf'alu dzalika salasan muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata tentang cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memasukkan tangannya itu ke air. Lalu beliau berkumur-kumur dan menghisap air melalui hidungnya dengan satu telapak tangan. Jadi tidak dipisah maksudnya. Tidak dipisah. Satu telapak tangan untuk mulut dan sekaligus untuk hidung. Dan beliau lakukan hal itu 3 kali. Nah, kata 3 kali juga ini penting karena seandainya pisah berarti 6 kali. Tapi ini untuk hidung dan mulut 3 kali. Itu pun dengan satu telapak tangan. Dengan satu telapak tangan. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 191 dan Imam Muslim nomor 235. Derajat tidak perlu kita ragukan, sahih. Iya. Adapun fikih hadits 3 hadits tadi. Ada 2 saja kandungan fikihnya. Pertama, sunnah. Sunnahnya untuk menggabungkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan dan 1 kali ambil air. Jadi setiap untuk mulut dan hidung 1 telapak tangan dan 1 kali ambil air. Bukan 2 kali. Iya, bukan 2 kali. Iya. Ini jelas dalam hadits. Kenapa kita ambil yang ini? Fikih nomor 1 ini. Karena hadits pertama itu adalah hadits yang dhaif. Iya, itu adalah hadits yang dhaif. Dan beliau telah bawakan hadits yang lebih sahih. Beliau telah bawakan kepada kita hadits yang lebih sahih. Ada juga sebenarnya dalam riwayat Imam Muslim dari Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas yang belum tidak sebutkan di buku ini. Yaitu ketika Ibnu Abbas menjelaskan wudunya Nabi, beliau berkata, akhadha ghurfatan min ma'in famadmada biha wastansyaqa. Maka Nabi mengambil 1 ciduk air. Nabi mengambil 1 ciduk air, maka Nabi berkumur-kumur dan beristinsyak. Memasukkan air ke hidung dengan 1 kali ciduk air itu. Dengan 1 kali ciduk air itu. Iya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini merupakan nas jelas dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga pengikutnya. Ini juga yang masyhur dalam madhab Hanabilah. Yang mengatakan tidak dipisah antara hidung dan mulut. Inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya, pendapat dari Imam Syafi'i. Sementara orang-orang Hanafiyah dan sebagian Malikiyah lah yang berpendapat itu dipisah. Yang berpendapat itu dipisah. Dan kita sudah tahu haditsnya tadi. Bahwa hadits yang dipakai dalam masalah memisahkan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan air yang berbeda, itu adalah hadits yang dhaif. Di riwayat Imam Abu Daud dengan sanad Laits ibn Abi Sulaim, dia nukil dari Tolhah. Tolhah nukil dari ayahnya Musarrif, ayahnya menukil dari kakeknya ya Ka'ab ibn Amr, ya, dan dia diperselisihkan akan ya sahabat atau bukannya. Yang jelas sebenarnya walaupun kita anggap sahih, tapi itu menyelisih hadits yang lebih sahih. Karena dia selisih hadits yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Dalam masalah ya memilih amalan ketika ta'arud, ketika ada 2 dalil yang saling bertentangan dan sama-sama sahih. Ini kalau sama-sama sahih. Kalau satu sahih, satu dhaif, hadis dhaif dibuang.
hadis dhaif dibuang. Tapi kalau kita menganggap bahwa anggaplah hadis ini kita mau pertahankan sahih, maka dalam beramal ketika ada bertentangan, karena Bukhari atau Muslim saja semua mengatakan satu telapak tangan untuk mulut dan hidung. Sementara dalam riwayat Imam Abu Daud yang tidak mempersyaratkan kesohihan untuk dimasukkan dalam sunannya. Kan kalau Bukhari Muslim syaratnya harus semua hadis sahih yang masuk di dalam sahihnya. Apalagi Imam Bukhari lebih ketat syaratnya daripada Imam Muslim. Karena Imam Bukhari mempersyaratkan bahwa setiap guru yang menukil dari guru sebelumnya itu harus pernah ketemu. Harus pernah ketemu. Tidak cukup semasa. Tidak cukup satu generasi begitu. Baku dapat hidup dan matinya. Tidak cukup. Harus pernah ketemu. Itu kalau Imam Bukhari. Imam Muslim lebih rendah sedikit. Belum mempersyaratkan yang penting semasa. Gurunya hidup, ini murid juga hidup. Adapun kalau tidak semasa, gurunya meninggal baru ini murid baru lahir. Tidak akan ada dalam Sahih Muslim. Tidak akan ada dalam Sahih Muslim. Jadi ini Bukhari Muslim sudah dia teliti begitu. Hanya hadits yang sahih yang gurunya pernah ketemu atau paling tidak semasa. Sementara selain Bukhari Muslim tidak mempersyaratkan itu. Dalam Ahmad tidak mempersyaratkan harus sahih dalam musnadnya. Abu Daud tidak mempersyaratkan harus sahih dalam Sunan Abu Daud. An-Nasai tidak mempersyaratkan harus sahih dalam Sunan An-Nasai. Nasai punya dua sunan, Sunan Sugro, Sunan Kubro. Demikian pula Imam At-Tirmidzi tidak mempersyaratkan. Al-Imam Ibnu Majah tidak mempersyaratkan harus sahih. Cuman mereka komentari di belakang. Imam Abu Daud kalau dia diam berarti sahih menurutnya. Kalau dia komentari berarti masalah. Imam Tirmidzi penuh dengan komentarnya. Penuh dengan komentarnya. Jadi mereka tidak mempersyaratkan sahih, tapi dia komentari. Ini dhaif, ini sahih. Ini dhaif, ini sahih. Nah, seperti ini. Anggaplah kita sahihkan ini hadis yang memisahkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Maka di sana ada namanya cara yang akan kita tempuh ketika ada terjadi pertentangan antara dalil. Ketika ada dua dalil saling bertentangan. Satunya bilang seperti ini, satunya katakan seperti ini. Sama-sama sahih. Maka ada 4 langkah yang harus kita tempuh. Yang mana 4 langkah ini, 1 langkah tidak bisa baru kita bisa turun ke langkah berikutnya. Ini diatur dalam ilmu cara berdalil. Cara berdalil. Langkah pertama, al-jam'u in amkana. Kita kompromikan kalau bisa. Kalau bisa dikompromikan, ini yang wajib kita lakukan. Karena asal daripada dalil syar'i tidak akan pernah bertentangan. Tidak akan pernah bertentangan. Jadi kalau ada yang menurut kita bertentangan, kan bertentangan itu menurut kita. Kita yang kurang belajar, kita yang kurang kaji, kita yang kurang tahu. Karena syariat tidak mungkin bertentangan. Karena sumbernya satu. Allah saja. Sumber ini syariat. Yang mengatakan bertentangan kita ini. Yang mengkajinya, yang kurang ilmu. Maka kita telah diatur apa yang harus saya lakukan kalau bertentangan. Cara pertama, kompromikan. Kalau bisa. Kalau bisa. Saya contohkan, ini contoh dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada hadis sama-sama sahih. Tapi bertentangan maknanya menurut kita. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kita coba tempuh jalur kompromi. Ada hadis dalam masalah penyakit menular atau tidak. Penyakit itu bisa nggak menular ke orang lain atau tidak. Kalau kita sakit, orang yang dekat dengan kita bisa nggak sakit juga. Maka dalam hal ini ada 2 hadis yang saling bertentangan. Yang saling bertentangan maknanya dan sama-sama sahih. Satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Firra minal majdum, firoroka minal asad." Kamu larilah menghindar dari penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Artinya jangan kamu dekat.
Disuruh lari karena menular. Menular. Iya. Ini hadis pertama. Sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa penyakit itu bisa menular. Karena kita disuruh lari. Dan ini juga sesuai dengan kajian dokter. Dokter kan juga bilang bahwa penyakit itu bisa menular. Kalau kita flu jangan dekat dengan orang flu. Iya. Nanti menular flunya. Tapi di sana masalahnya ada hadits lain lagi. Ada hadits yang lain. Yang mana Nabi SAW bersabda, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Ketika ada sahabat mengatakan bahwa ini ya ditularkan oleh ini. Maka Nabi kembali bertanya, man adal awal, siapa yang menularkan itu yang pertama? Yang pertama kali sakit, dia tertular oleh siapa? Kalau kita tarik kembali ke belakang. Artinya Nabi ingin menanamkan bahwa tidak ada penyakit yang menular. Ini kan dua dalil bertentangan. Satu bilang menular, satu bilang tidak menular. Bertentangan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tempuh 4 jalur tadi. Jalur pertama coba kita kompromikan. Selama bisa dikompromikan, kita kompromikan. Maka para ulama rahimahullah ta'ala kompromikan. Dan ini dalam bab akidah, bab keyakinan dibahas. Saya akan contohkan bab keyakinan, bab akidah, dan bab ibadah. Ini masalah dalam bab akidah, bab keyakinan. Karena kita bahaya meyakini bahwa kita sakit karena orang lain. Kita sakit karena orang lain. Sekarang apa komprominya? Pertama, jalur pertama ini yang harus kita lakukan. Tidak bisa dikompromi baru kita berpindah. Ternyata hadits ini dikompromikan. Gimana komprominya? Pertama, hadits mengatakan, ya tidak ada penyakit yang menular. Betul, itu benar. Memang tidak ada penyakit yang menular. Karena semua penyakit itu turun dari langit. Allah yang menurunkannya. Allah yang menurunkannya. Karena Nabi SAW yang katakan seperti itu. Ma anzalallahu da'an illa wa nazzala bi syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Berarti penyakit itu ya turun dari Allah. Kita sakit memang kan ada penyakit yang turun dari Allah. Iya. Jadi betul bahwa tidak ada penyakit menular. Karena semua penyakit itu turun dari langit. Turun dari pencipta kita semua. Termasuk juga yang menciptakan itu penyakit. Dan itu sudah ditentukan sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan baru sekarang. Sudah jauh ditentukan bahwa nanti tahun sekian akan ada corona. Jangan anggap bahwa corona karena penyakit alam. Sudah ditentukan. Jadi ini penyakit turun dari langit. Terus kenapa kita disuruh lari? Kata para ulama, disuruh lari supaya keyakinanmu terjaga. Jangan sampai kalau kamu dekat situ, malah nanti kamu tiba-tiba sakit. Saya sakit karena dekat sama si fulan. Rusak keyakinan. Masa kita mau meyakini kita sakit karena orang? Nah ini sakit dari Allah. Dipahami ini? Jadi disuruh lari bukan karena menular. Tapi untuk menjaga keyakinan. Ini contoh, dikompromikan. Nah kalau bisa dikompromikan, tidak perlu kita turun ke tahap kedua, ketiga, keempat. Tidak perlu. Iya. Ini cara. Dan ada juga cara, ada juga contoh dalam fikih juga. Dalam masalah ibadah. Yaitu masalah, pernah mungkin juga saya contohkan, masalah terkait dengan khilaf para ulama rahimahumullah ta'ala. Dalam menghukumi orang yang memegang kemaluannya. Kelaminnya. Apakah batal wudhu atau tidak. Sama juga dengan orang yang tidur. Apakah batal wudhu atau tidak. Ini kan hal-hal yang dalilnya bertentangan dalam masalah fikih. Iya. Di sana ada dalil yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kelaminnya maka dia hendaklah berwudu, berarti batal. Kalau kita menyentuh kelamin kita, laki-laki ataupun perempuan, ya, maka wudunya batal. Tapi di sana ada juga hadis Nabi SAW ditanya bahwa ada seorang menyentuh kemaluannya. Ditanyakan kepada Nabi alaihil wudu, apakah wajib dia berwudu? Itu pertanyaannya. Kata Nabi lah, tidak.
Innama huwa bad'atun minka. Itu hanya anggota badanmu. Kalau kamu sentuh anggota badanmu, tidak membatalkan wudhu. Ini kan dua hadis bertentangan. Satu bilang wudhu, satu bilang tidak wudhu. Cara menyikapi dua hadis yang bertentangan ini kalau sama-sama sahih. Dan ini sama-sama sahih. Maka para ulama menempuh jalur pertama, kompromikan. Kalau tidak bisa, baru masuk di tahap kedua. Di sini dikompromikan. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala kompromikan. Bahwa siapa menyentuh kemaluannya, kelaminnya, tidak batal wudhunya. Karena itu anggota badannya. Tapi sunnah berwudhu. Karena Nabi suruh juga berwudhu. Ini namanya dikompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan, maka kita lihat tanggal diucapkannya. Ini cara kedua. Kita lihat tanggalnya, mana yang lebih duluan diucapkan oleh Nabi. Kalau Al-Quran mana yang duluan turun. Dan mana yang belakangan. Ketika kita tahu ini duluan dan ini belakangan. Dan ini kalau tidak bisa dikompromikan. Maka kita katakan bahwa ini sudah dihapus hukumnya oleh yang belakangan. Oleh yang belakangan. Dan ini berlaku umum karena boleh hapus Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, hadis dengan Quran, hadis dengan hadis. Boleh dihapus seperti itu. Boleh dihapus seperti itu. Ini dikenal dengan pembahasan nasikh wal mansukh. Ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Ya, ada yang menghapus, misal contoh. Masalah ini. Ada dua kejadian bahwa ada nas yang mengatakan bahwa 10 kali menyusui baru jadi mahram. Tapi di sana juga ada nas yang mengatakan 5 kali jadi mahram. 5 kali menyusui jadi mahram. Ternyata kita dapat keterangan dari Aisyah. Beliau berkata adalah dulu yang diturunkan dalam Al-Quran 10 kali itu menjadikan mahram. Setelah itu dihapus menjadi 5 kali sudah menjadi mahram. Ini namanya ditahu mana yang duluan mana belakangan. Sama dengan masalah ziarah kubur. Awal syariat, awal Islam dilarang ziarah kubur. Dilarang. Setelah itu dihapus oleh Nabi SAW. Beliau berkata, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu saya larang dari kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarah kubur. Itu mengingatkan kalian dari kematian. Ini kan ada namanya nasikh dan mansukh. Kita tempuh jalur ini. Kalau tidak bisa dikompromikan. Oh dulu dilarang, sekarang dibolehkan. Berarti yang dulu itu dihapus dengan yang sekarang. Tapi syaratnya yang menghapus itu harus di zamannya Nabi. Tidak boleh itu di kejadian sahabat menghapus. Karena sudah lewat masa turunnya wahyu. Masa turunnya wahyu. Karena selama masih di masa kenabian, masa turunnya wahyu, berarti hal itu adalah boleh dilakukan. Kalau tidak dilarang. Kalau dilarang berarti tidak boleh dilakukan. Kalau tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Kalau dilarang berarti tidak boleh dilakukan. Selama dalam masa turunnya wahyu. Iya, selama dalam masa turunnya wahyu. Sama dengan masalah ini yang ada di hadapan kita. Ini harus kita pahami baik-baik. Anggaplah sahih. Anggaplah sahih dua-dua. Maka pertama kita kompromikan. Kalau bisa. Bisa nggak kita kompromikan? Gimana cara kompromikannya antara memisahkan dan disatukan? Kan nggak bisa kita kompromikan. Mana yang duluan? Mana yang duluan? Kita juga tidak tahu mana yang duluan. Mana yang duluan? Iya. Kalau tidak bisa ya kita kompromikan dan ditahu juga mana yang duluan keluar. Diucapkan oleh Nabi kan tidak ada keterangan zamannya. Waktunya dari sahabat. Maka kita sebenarnya menempuh jalur ketiga. Inilah yang kita tempuh sekarang. Jadi pertama kita kompromikan. Ketika tidak bisa. Maka kita tempuh jalur kedua. Yaitu siapa tahu ada keterangan bahwa ini duluan ini belakangan. Kalau ada ya kita amalkan yang belakang. Hapus yang dulu. Sekarang tidak ada. Maka kita tempuh jalur ketiga. Yaitu at-tarjih. Kita memilih mana yang lebih kuat. Ini yang kita tempuh sekarang.
Dari dua dalil ini, mana yang lebih kuat? Siapa yang paling kita percayai dalam periwayatan hadits ini? Itu caranya. Tentunya Bukhari Muslim. Bukhari atau Muslim itu lebih kita pegang daripada Abu Daud. Bukan kita merendahkan riwayat Abu Daud, tapi ini masalah ketika bertentangan. Maka kita tarjih, kita amalkan yang lebih kuat dari dalil yang datang kepada kita. Tidak boleh kita lihat ya yang sisi lainnya, tapi kita harus lihat ya mana yang lebih sahih. Ini yang kita pilih di sini. Kita pilih menyatukan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Dengan satu telapak tangan 3 kali ambil air, itu lebih roji, lebih kuat daripada memisahkan. Karena riwayatnya lebih kuat. Anggaplah kita tidak tahu ini mana yang lebih kuat. Kita sebagai orang awam, kita kira baik. Semua penukilan Nabi dari Nabi itu ya sama saja. Kita tidak tahu mana yang lebih kuat. Ini kan kita tahu begini karena kita dikasih tahu. Bahwa Bukhari lebih kuat daripada Muslim bahkan. Bukhari Muslim lebih kuat daripada yang lain. Tapi anggaplah kita tidak tahu masalah. Maka kita tempuh jalur keempat. At-tawakkuf. Kita diam saja. Jangan diamalkan sampai datang yang kasih tahu kita ternyata itu yang lebih kuat. Ini 4 anak tangga yang harus kita pahami dalam mengamalkan dalil kalau bertentangan. Tapi ini masalah kalau bertentangan. Kalau tidak bertentangan, tidak usah kita pikirkan harus 4 ini. Tidak perlu itu. Kita hanya capek-capek. Kita kompromikan. Apa mau kita kompromikan? Iya. Tidak perlu itu. Ini hanya kalau bertentangan. Kalau hanya bertentangan. Ini sebagai ilmu dasar dalam masalah pendalilan. Supaya kita tidak heran kenapa harus saya pilih yang ini begitu. Jadi kita sudah tahu dasar pendalilan. Kenapa saya harus pilih? Supaya nanti kita ketemu orang awam. Kita kan ini harus pahami baik-baik karena ada nanti perselisihan. Kita mau lakukan seperti ini terus tapi orang awam, anggaplah orang tua kita masih berwudu berpisahkan antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Apa harus kita katakan sama dia? Kan begitu. Karena orang itu rata-rata kalau kita kasih tahu dengan ilmu dia paham. Tapi kalau kita kasih tahu dibilang guru saya Pak bilang begini, saya juga punya guru, Andre Gurutta itu. Iya kan begitu. Iya. Itu gurumu tapi guruku juga. Itu kan masalah tidak ada habisnya kalau kita bilang guru-guru begitu. Tapi kalau kita bilang Nabi melakukan begini. Siapa yang mau menyalahkan Nabi? Tidak ada itu. Iya. Tidak ada orang mau menyalahkan Nabi. Ini yang harus kita pahami ketika ada seperti itu. Kemudian faedah kedua. Dalam hadits ini ya sunnah dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan. Dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Iya. Sunnah seperti itu. Ada hadits dalam riwayat Imam Ahmad. Iya. Dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan tambahan periwayatan, "Tsumma adkhala yadahu al-yumna fil ina." Kemudian Nabi memasukkan tangan kanannya di tempat air, famadmadha wastanshaqa. Beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, wa nathara biyadihil yusra, dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Itu sunnahnya. Jadi memasukkannya dengan tangan kanan dan keluarkan dengan tangan kiri. Ini hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang mengeluarkannya tanpa bantuan tangan, tidak masalah. Dia masukkan air cuma langsung semprot begitu keluar dari hidung dan mulut, tidak masalah. Cuman Imam Malik rahimahullah ta'ala agak keras dalam masalah ini. Beliau katakan itu menyerupai kuda. Kuda kalau minum dia langsung semprot saja dari hidung dan mulut. Kalau masuk air. Itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Iya. Tapi kalau kita melakukan seperti yang disebutkan dalam hadits riwayat Imam Ahmad tadi. Lebih bagus. Lebih bagus. Kita masukkan dengan tangan kanan dan keluarkan dengan tangan kiri. Iya, tapi siapa yang memasukkan dan mengeluarkannya dengan tangan kanan, tidak ada masalah juga. Iya, tidak ada masalah juga. Karena ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian hadits berikutnya. Kata beliau, hadits 55.
Wa Anas radhiyallahu taala anhu qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhul ma. Faqala irji fa ahsin wudu'ak. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang pada kakinya ada bagian sebesar kuku yang belum terkena air, maka beliau berkata kepadanya, kembalilah sempurnakan wudu'mu. Ada satu bagian dari wudunya tidak kena air, bahkan sebesar kuku. Tapi Nabi katakan kembali sempurnakan wudu'mu. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadits ini, sumber hadits dikeluarkan oleh Imam Abu Daud nomor 173. Saya katakan dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, sementara ada keterangannya. Derajat hadits sahih. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di Musnad Ahmad jilid 3 halaman 146 dan Ibnu Majah nomor 665. Imam Nasa'i tidak meriwayatkannya. Jadi belum bilang kan riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, tapi tidak ada dalam Sunan An-Nasa'i. Imam Nasa'i tidak meriwayatkan hadits ini. Imam Muslim meriwayatkannya, tapi dari Umar ibn Khattab. Ada dalam riwayat Muslim ini hadits, tapi dari Umar ibn Khattab. Yang beliau sebutkan ini kan dari Anas. Dari Anas, ini riwayat Abu Daud yang beliau sebutkan. Dan An-Nasa'i. Tapi yang benarnya An-Nasa'i tidak meriwayatkannya. Yang ada malah ini riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Ada sebenarnya lebih sahih dari ini kalau seandainya belum pilih itu lebih bagus, yaitu riwayat Imam Muslim. Tapi dari sahabat yang berbeda. Dari sahabat Umar ibn Khattab nomor 234 dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim. Fikih hadits batalnya wudu ketika ada dari anggota wudu yang wajib dicuci tidak kena air. Batal. Kenapa? Karena Nabi suruh kembali. Ulangi wudumu. Ketika dikatakan kembali, ulangi wudumu, sempurnakan wudumu, ini menunjukkan batal wudunya. Wudunya tidak sah. Ini jelas dalam kandungan hadits. Fikih kedua, disyariatkannya berurut tanpa pemisah dalam mencuci anggota wudu ketika berwudu. Dari mana kita dapat ini pendalilan? Karena Nabi suruh ulangi dari awal. Seandainya boleh tidak berurut, maka cukup itu saja yang disiram. Cukup itu saja yang disiram, yang tidak kena tadi. Yang tidak kena air. Tapi Nabi suruh ulang wudunya. Ini menunjukkan bahwa namanya berwudu itu harus kita lakukan seperti yang Nabi lakukan. Berurut. Bersambung langsung. Tanpa pemisah. Antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain. Ini fikih dari hadits. Kemudian hadits berikutnya, wa anhu dan darinya juga, yaitu dari sahabat sebelumnya. Jadi kita lihat dulu sebelumnya siapa? Oh, Anas. Berarti darinya juga maksudnya dari Anas. Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mut wa yaktasilu bis sa' ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Ini ringan ini masalah air wudu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan satu mut. Satu mut itu dua telapak tangan ini disatukan. Itu namanya satu mut. Dan belum mandi dengan satu sok. Satu sok itu 4 kali telapak tangan ini disatukan. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 telapak tangan digabungkan itu namanya satu sok. Itu namanya satu sok. Hingga 5 mut. Berarti 5 mut itu kan satu sok lebih. Satu sok, satu mut. Satu sok, satu mut. Ini muttafaqun alaih. Kenapa beliau bawakan hadits ini di penutup wudu sebelum doa wudu? Beliau ingin menerangkan apakah ada batasan air dalam berwudu. Sumber hadits dulu, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 201, Imam Muslim 325. Derajat hadits sahih fikihnya. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa
Tidak ada batasan kadar tertentu untuk air yang dipakai dalam berwudu dan mandi. Jadi tidak ada batasan tertentu. Itu tadi Nabi disebutkan oleh Anas itu tersedikitnya. Iya, tersedikitnya. Nabi kalau berwudu dengan satu mud. Karena Nabi biasa berwudu juga sekali-sekali. Kadang Nabi wudu 3 kali, kadang Nabi wudu 2 kali, 2 kali. Iya. Itu tidak menunjukkan batasan, itu tersedikitnya. Iya, tersedikitnya itu. Hal itu kembali kepada keadaan dan kebutuhan seorang dalam menggunakan air. Dengan syarat tidak berlebihan. Ini tidak ada silang pendapat para ulama. Jadi kembali kepada kebutuhan. Iya. Dan keadaan air. Kan kadang kita kan tahu, oh air kita lagi banyak, pasti kita mandinya dengan mandi yang ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau air juga sedikit, pasti kita akan ukur. Akan ukur dalam berwudu dan dalam mandi. Hadits penutup tentang doa wudu. Dan ini penutup yang sangat bagus. Setelah berwudu tentunya kita berdoa. Kata beliau an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu. Thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim wal Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata beliau dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun di antara kamu yang berwudu dengan sempurna. Jadi itu syaratnya. Ma minkum min ahadin. Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu. Fayusbigul wudu. Kemudian dia sempurnakan wudunya. Itu dia. Wudu sempurna. Itu syaratnya. Kemudian dia berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai situ. Itu dia baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ dia baca. Kecuali akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Dia masuk dari mana saja dia mau. Ini amalan ringan. Pahala besar. Cukup berwudu sempurna. Bahkan walaupun saat kita tidak suka air. Iya, saat kita bangun subuh misalnya kedinginan, tapi kita tetap wudu sempurna. Maka setelah itu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka akan dibukakan untuk kita 8 pintu surga dan kita bisa masuk di mana saja yang kita mau. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa Tirmidzi dan juga Imam Tirmidzi wa zada, dan ada tambahan. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah saya orang yang selalu mensucikan diri. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 234 dan Tirmidzi nomor 55. Derajat hadits riwayat Imam Muslim sahih. Yang lafaz doa pertama tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu riwayat Imam Muslim sahih. Adapun tambahan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi adalah tambahan yang syadz, dhaif, menyelisih riwayat yang lebih kuat, yaitu menyelisih riwayat Imam Muslim tadi, sehingga dhaif. Tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dhaif. Itu dhaif. Siapa yang mengamalkannya karena bersandar dengan pensohihannya Imam Tirmidzi, tidak masalah.
Tapi kalau dia beramal dengan riwayat Imam Muslim saja itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Fikih hadits, sunnah dan utamanya berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadits setelah berwudu. Setelah berwudu. Selesai pembahasan kita terkait dengan wudu. Berikutnya kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab mengusap di atas kedua sepatu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Kita adzan dulu. Baik, di sini ada pertanyaan, kita baca, apakah kita harus selalu memilih Imam Al-Bukhari jika ada hadits yang saling bertentangan, jika tidak bisa dikompromikan dan tidak diketahui hadits yang terakhir turun? Itu pada dasarnya karena dalam thariqat tarjih cara merojikan seperti itu. Walaupun tidak selamanya seperti itu. Iya, karena kadang bertentangan itu adalah kadang ada lafaz jelas dan ada lafaz yang tidak terlalu jelas. Maka kita pilih lafaz yang jelas itu lebih bagus daripada kita pilih lafaz yang tidak jelas. Karena di sana juga ada cara mengkompromikan. Ya, atau cara memilih mana yang kuat. Itu dalil al-jali muqaddam ala dalil al-khafi. Dalil yang jelas itu dikedepankan daripada dalil yang tidak terlalu jelas. Atau bisa juga kadang itu al-mantuq muqaddam alal mafhum. Dalil yang tersurat langsung terlafatkan itu lebih kita utamakan daripada yang tersirat, yang dipahami dari lafaz. Banyak hal, banyak yang harus kita pilih itu tadi sebagai dasar, baru dasar pemahaman. Baru dasar pemahaman. Iya, kalau kita belajar lama dan mungkin majelis nanti kita panjang, bisa dikasih sedikit-sedikit ya cara berdalil tersebut, wallahualam. Walaupun kalau kita masuk di pesantren, tapi kan tidak semua orang bisa masuk pesantren.
Iya, kalau masuk pesantren itu dikasih semua langsung. Iya. Seperti kita ketahui bersama, haji itu ada 3 macam. Di antaranya ada haji ifrad, kiron, dan tamattu. Apakah ketiganya itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan mana yang paling afdol dari ketiganya? Iya, semua 3 itu kalau Nabi SAW selalu haji tamattu. Kalau belum berhaji, haji tamattu. Tapi belum membenarkan para sahabat yang memilih 3 jenis haji tadi itu. Karena tergantung. Waktu masa Nabi ada yang punya hewan sembelihan. Sehingga dia memilih haji apa? Tamattu. Itu kalau datangnya lebih awal. Karena haji tamattu itu di antara haji dan umroh ada jaraknya. Ada jeda waktunya. Kita kembali berpakai pakaian biasa. Kalau kita datangnya misalnya lebih dekat dari musim haji, maka kalau kita punya hewan cukup kemampuan untuk memotong hewan kurban di tanah haram, maka kita dianjurkan untuk haji kiron. Haji kiron itu haji yang digandengkan dengan umroh tanpa jarak, tanpa ada di tengahnya. Kalau tidak bisa sama sekali, kita datangnya adalah sampai ke Mekah adalah sebelum tanggal 8. Atau pas tanggal 8 langsung kita masuk Mina. Langsung masuk Mina. Maka di sini kita haji ifrad. Haji ifrad. Apalagi kalau kita tidak bawa hewan dan kita tidak mampu beli hewan untuk dikorbankan di tanah haram, maka kita haji ifrad. Haji ifrad. Jadi tergantung kemudahan saja. Adapun ditanya mana yang lebih utama, tentunya haji tamattu. Itu lebih utama daripada yang lainnya. Karena 1 kali perjalanan kita melakukan 2 ibadah. Ibadah umroh sekaligus ibadah haji. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum berziarah kubur bagi perempuan? Dan bagaimana jika di dalam keadaan haid? Ziarah kubur bagi perempuan diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Dan yang benarnya boleh, yang penting tidak sering. Yang penting tidak sering untuk melakukannya. Iya. Jika dalam keadaan haid tidak masalah. Tidak dipersyaratkan ziarah kubur itu harus dalam keadaan suci. Apakah bisa memasukkan air ke hidung menggunakan tangan karena disebabkan hidung kita tersumbat? Jadi kita berbicara apa dari kemarin itu? Kan selalu kita bicarakan tangan. Jadi kita bicarakan masukkan air lewat kaki. Kan kita selalu bilang lewat tangan. Maksudnya gimana ini? Jari. Karena tersumbat ya. Jadi kita kasih masuk jari. Ya enggak masalah. Kalau enggak bisa dihirup, maka boleh pakai jari. Boleh pakai jari. Diantar begitu ya, pakai jari maksudnya. Diantar pakai jari airnya. Enggak apa-apa. Ya, kan enggak harus air itu masuk ke dalam hidung. Yang masuk ke rongga. Masuk ke rongga itu sunnah tambahan. Yang penting air itu sudah masuk di dalam lubang hidung ini. Walaupun tidak dihirup sampai ke rongga hidung. Itu sudah dianggap sah. Wallahualam. Berikutnya lagi. Masya Allah. Istri saya sedang hamil dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apakah boleh bayar fidyah sebagai pengganti puasa? Para ulama rahimahumullah berselisih pendapat terkait dengan ibu hamil. Ada 4 pendapat. Dan 2 pendapat yang paling bertentangan. Iya, yaitu yang mengatakan ibu hamil qadha tidak fidyah. Dan ada pendapat ibu hamil fidyah tidak qadha. Karena 2 pendapat yang lain dia kadang bilang qadha dan fidyah.
Atau ada juga merinci, kalau khawatirkan pada diri atas dirinya, maka dia fidyah. Kalau khawatir terhadap bayinya, maka dia qadha. Itu kan rincian. Iya. Dua pendapat tadi, itulah yang saling bertentangan. Ada yang mengatakan fidyah tidak qadha, ada yang mengatakan qadha tidak fidyah. Ada yang mengatakan qadha tidak fidyah. Itu yang dua pendapat yang paling masyhur, terkenal perselisihannya. Masalah mana yang sahihnya, mana yang kuatnya dalam masalah itu, maka masing-masing sebenarnya dari dua pendapat tadi itu punya dalil. Punya dalil, iya. Mana yang lebih tepat untuk diamalkan. Karena memang sebenarnya tidak ada dalil sharih, dalil jelas yang langsung mengatakan kalau hamil fidyah atau kalau hamil qadha. Dalil mereka semuanya adalah memahami dari pengkiasan dengan yang lain. Ini ibu hamil dikiaskan kepada mana? Apakah dia dikiaskan kepada orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang tua, atau dikiaskan kepada orang sakit yang sementara sakitnya? Jadi ketika kita katakan dia dikiaskan kepada orang tua yang tidak mampu puasa, maka fidyah. Kalau kita kiaskan kepada orang sakit, maka qadha. Maka qadha. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala belum memilih pendapat yang mengatakan dia qadha, tidak fidyah. Kenapa? Karena Nabi SAW menggandengkan musafir dengan ibu hamil dan menyusui dalam satu konteks hadis. Yaitu dalalatul iktiron, berdalil dengan penggandengan. Karena Nabi kalau gandengkan berarti ada hubungannya, ada kesamaannya. Walaupun di sana juga sebagian ulama mengatakan dalil penggandengan tidak kuat. Tidak kuat. Al-Muhim saling membantah mereka dalam hal ini. Kalau kita qadha itu lebih hati-hati daripada fidyah. Karena asalnya seorang perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui wajib puasa. Itu asalnya. Dia cuma diringankan untuk tidak berpuasa. Kalau dia hamil atau menyusui. Nah, namanya diringankan untuk tidak berpuasa itu adalah seperti musafir dan sakit. Diringankan untuk tidak berpuasa dan qadha di hari yang lain. Itu wallahu alam yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ditambah lagi, kalau kita pilih ini pendapat, maka perempuan tidak akan bermudahan untuk tidak berpuasa. Kan sebenarnya di sana banyak perempuan yang bermudahan. Ketika kita bilang fidyah, hamil langsung dia merdeka. Alhamdulillah, libur puasa. Itu kan perempuan. Tapi kalau kita berpendapat bahwa kamu harus qadha, dia akan pikir, wah kalau saya qadha selain Ramadan 30 hari menderita. Lebih baik saya puasa. Dan itu saya sudah praktekkan pribadi. Iya, karena istri hamil, saya bilang saya pendapatku qadha, tidak fidyah. Oh dia tidak pernah tidak puasa. Itu Masya Allah, ternyata memang perempuan itu harus dikeraskan sedikit ternyata. Iya, kalau tidak dia akan bermudahan. Dia akan bermudahan. Jadi itu harus kita pahami. Harus kita pahami dalam memilih pendapat. Karena kita hati-hati itu lebih bagus. Lebih bagus. Karena asalnya memang seperti yang saya katakan di awal. Bukan tidak wajib berpuasa. Cuman boleh untuk tidak berpuasa. Karena udzur itu. Apakah ada hadits yang menunjukkan bahwa diharuskannya melepas sandal jika kita mengantar orang yang meninggal ke kuburan? Iya, sunnahnya seperti itu. Kalau kita masuk di kuburan, kita dalam rangka menghormati orang yang di dalam kubur, kita jalan tidak pakai sandal. Kita jalan tidak pakai sandal. Karena bagaimana kalau kita punya tempat tidur, ada orang jalan pakai sepatunya, pakai sandalnya. Yang kotor, bukan sandal dalam rumah. Gimana menurut kita? Karena kata Nabi SAW, kasru admil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkannya saat dia hidup. Sama.
Jadi kita menginjak tempat tinggalnya orang meninggal sama dengan kita menginjak tempat tinggalnya saat dia hidup. Itu sama hukumnya. Maka kita buka sandal itu untuk itu. Adapun kalau kita lewatnya tidak menginjak kubur, boleh kita pakai sandal. Boleh kita pakai sandal. Apakah sama kaifiatnya mengusap kepala dengan mengusap imamah, Ustaz? Iya, sama. Cuman bedanya kan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa mengusap imamah itu ya tidak harus seluruh tangan itu basah sampai habis mengusap imamahnya. Karena tidak mungkin. Karena kita tahu bersama imamah kain itu akan menghilangkan air dari tangan kita ketika kita mengusapnya. Ketika kita mengusapnya. Itu wallahualam. Apa Ustaz, apa hukumnya wudhu tapi dalam keadaan junub? Boleh. Boleh berwudhu dalam keadaan junub. Kan yang tidak boleh sholat, bukan wudhu. Boleh kita berwudhu walaupun kita lagi junub. Demikian pula perempuan yang sedang haid, boleh dia untuk berwudhu walaupun dia sedang haid. Saya memiliki uang di tabungan dan saya ingin menggunakannya untuk berkurban. Tapi ibu saya mengatakan uangnya pakai saja untuk yang lain. Tidak usah berkurban. Pertanyaan saya, apa saya tetap berkurban walaupun ibu saya tidak mengizinkannya? Iya. Di sini yang mau dipakai yang lain bagaimana maksudnya? Kalau yang dimaksud adalah karena ibu kita mau juga pakai, ya kita kasih ibu kita lebih bagus daripada berkurban. Kita berikan uang itu kepada ibu kita adalah lebih bagus daripada kita berkurban. Karena berkurban hukumnya wajib. Kemudian memberikan apa yang kita punya kepada ibu kita kalau dia mau, itu hukumnya wajib. Kurban sunnah. Apaan? Berkurban itu hukumnya sunnah. Sementara memberikan apa yang diinginkan oleh ibu kita dari kita, maka itu hukumnya adalah apa? Wajib. Maka kita kedepankan itu. Tapi kalau hanya sekedar saran, dia bilang, enggak usah, kamu simpan saja. Dia bukan mau belum pakai. Maka kita berkurban lebih utama. Kita berkurban lebih utama. Walaupun tanpa izin dari ibu, kan itu uang kita. Dan itu uang dari kita. Bagaimana menyikapi lawan jenis yang bukan mahram, yang ingin bersalaman, apalagi ketika di hari Lebaran? Iya, menyikapi lawan jenis yang ingin bersalaman, apalagi ketika di hari Lebaran. Ya kasih tahu saja. Ini kan, kalau saya tidak bersalaman. Kan begitu, gampang sekali. Ya. Harus ambil sikap apa? Kita harus melarikan diri. Iya, nah kita kasih tahu saja. Kita kasih tahu saja, tidak usah bersalaman. Apakah wajib membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat dalam sholat? Ya wajib. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Apa hukumnya meniatkan puasa Senin, Kamis, dan Dzulhijjah secara bersamaan? Boleh. Iya, Senin, Kamis, dan Dzulhijjah secara bersamaan. Sama-sama hukumnya sunnah. Bahkan sebenarnya kita niat puasa Senin, Kamis saja sudah cukup. Maka itu adalah amalan terbaik dilakukan di bulan Dzulhijjah. Bagaimana cara meniatkan? Meniatkan ketika kita ingin bersedekah atas nama keluarga kita meninggal. Dan apakah kita mendapatkan pahala dari sedekah tersebut? Iya, kalau kita mendapat pahala jelas itu. Bagi kita pahala. Dan bagi orang yang meninggal itu juga pahala. Karena sepakat para ulama bersedekah atas nama orang yang telah meninggal, itu sampai kepada orang yang telah meninggal. Kita juga yang mengeluarkannya dapat pahala. Apakah kami para laki-laki, para lelaki memiliki tanggung jawab terhadap saudara kami di dunia dan di akhirat?
Di dunia saja. Ya, punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab hak sebagai saudara, kita menasehatinya. Ya, kita ya mengingatkannya kalau dia salah. Apakah boleh mencuci wajah saat berwudu menggunakan satu tangan kanan? Karena saya jijik menggunakan tangan kiri kalau sudah kencing. Apalagi kalau sudah BAB. Masya Allah. Memangnya kita habis cebok kita tidak cuci tangan. Masih ada kuningan. Kenapa kita jijik begitu? Iya. Orang tangan-tangan kita sendiri. Kita pergi jijik. Nah kotoran juga kotoran kita sendiri. Masa kita pergi jijik? Nah kita sentuh saja. Kita sentuh. Iya kan? Pergi jijik. Kalau begitu, enggak usah kita cebok. Pakai tangan tak. Kita jijik. Iya. Nah kalau kita sudah cuci, itu sudah bersih. Bahkan kalau kita cium, masih ada baunya. Itu tidak masalah. Iya. Karena tidak masalah baunya, tidak masalah bekasnya itu kalau kita sudah cuci. Kalau kita sudah cuci, sudah hilang najisnya, itu sudah tidak berbahaya bekasnya. Iya. Maka kita berwudu saja dengan kalau mencuci tangan, mencuci wajah dengan 2 telapak tangan, itu kita lakukan saja. Walaupun boleh dengan 1 telapak tangan. Cuman karena kata jijik ini enggak. Iya. Alhamdulillah enggak disarankan tersebut. Jangan sampai kita bilang jijik tapi itu was-was. Karena kadang orang bilang jijik tapi sebenarnya itu dia punya was-was yang tinggi. Jangan sampai ini masih ada najis. Sehingga dia tidak pakai. Kadang seperti itu. Orang tidak pakai karena was-was. Ya di sana. Kalau itu kita turuti bahaya nanti. Di sana gara-gara seperti itu asalnya ringan. Akhirnya saat dia kencing dia urut kemaluannya. Kan kenapa? Jangan sampai masih ada di dalam. Atau kadang dia masukkan jarinya di lubang pantatnya. Jangan sampai masih ada kuningan di dalam. Itu gak begitu, setan kan pintar. Jadi ini harus dipahami, jangan sampai kita bilang jijik tapi sebenarnya was-wasnya yang tinggi. Makanya Nabi menutup itu dengan mengatakan bahwa tidak masalah najis itu kalau masih ada baunya atau bekas warnanya, yang penting sudah dicuci. Yang penting sudah dicuci. Bagaimana hukum orang yang tidak mau berteman dengan yang perkataannya selalu jelek, seperti menyakiti hati orang, dan kalau kelakuannya suka mendolimi orang atau mengganggunya? Hukum tidak mau berteman. Nah kalau kita nasihati, lebih bagus kita sampaikan kepadanya, tidak boleh kata-kata begitu. Ya, itu kalau di posisi bergaul sama orang begini, kita ngomong seperti itu tidak bagus. Kita nasihati lebih bagus daripada kita tidak berteman dengannya. Siapa tahu dia bisa berubah. Dia bisa saja tadi anggap itu hal biasa, ternyata itu hal yang tidak bagus misalnya. Tapi dia tidak tahu. Maka lebih baik kita kasih tahu, daripada kita langsung menjauhinya. Bagaimana hukum berbekam di 10 awal Dzulhijjah? Ketika kita sakit, merasa butuh dibekam. Tidak apa-apa kan? Bekam itu mubah. Ya, boleh. Itu termasuk pengobatan yang diizinkan dalam syariat. Diizinkan dalam syariat. Iya, yang dibolehkan. Mau 10 Dzulhijjah, tidak ada dalil larangan. Tidak ada dalil larangan. Bagaimana hukumnya bersafar dengan mahram yang beda mobil dengan kita Ustadz? Namun masih satu rombongan, satu iringan. Apakah boleh Ustadz? Boleh. Boleh. Dulu Nabi bersafar, beliau di onta tersendiri, istrinya di onta tersendiri. Jadi tidak harus berboncengan atau satu mobil baru dikatakan bersafar dengan mahram. Yang penting satu rombongan itu dianggap bersafar dengan mahram. Boleh. Apakah saudara susuan ayah boleh
ditemani safar, saudara susuan ayah. Saudara. Jadi, ayahnya ya, punya saudara susuan. Berarti omnya ya. Om dari saudara persusuan. Boleh, mahram. Mahram. Yang jelas teorinya itu kaidahnya. Apa yang mahram dengan nasab, maka mahram dengan susuan. Sama. Misalnya saudara ayah kita, mahram atau bukan? Saudara ayah kita, mahram atau bukan? Mahram. Maka saudara susuannya ayah, mahram. Saudara sepersusuannya ayah, mahram. Bagaimana cara menjamak atau mengqashar sholat ketika safar selama 5 hari? Misal ada seorang yang sekarang telah bermukim di Makassar dan dia mudik ke kampung halaman. Caranya mudah sekali. Kan jamak qashar. Duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Boleh jamak takdim, yaitu dimajukan asar di waktu duhur, yaitu duhur dulu baru asar. Boleh jamak takhir, yaitu kita mundurkan duhur ke waktu asar. Duhur dulu baru asar. Demikian pula maghrib isya. Boleh takdim, boleh takhir. Takdim artinya kita sholat maghrib 3 rakaat, kemudian kita majukan isya ke depan. Itu maghrib dulu baru isya, tetap begitu. Cuma kita majukan waktunya. Boleh takhir, kita akhirkan maghrib ke waktu isya. Maghrib dulu 3 rakaat, baru isya 2 rakaat. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke Makassar kembali. Sampai kita pulang ke Makassar kembali, boleh kita selalu jamak ya qashar. Boleh kita selalu jamak qashar. Mau bertanya Ustadz, apakah saya berdosa meninggalkan suami dan meminta cerai karena suami tidak sholat dan tidak ada kepedulian sama saya dan anak-anak, dan saya sudah pernah berpisah rumah lebih dari 3 kali dan suami tidak pernah berubah. Iming-iming, apa ini? Iming-iming setiap suami ingin kembali berjanji untuk berubah, namun kenyataannya tidak sesuai dengan janjinya. Boleh. Ya boleh kita minta pisah kalau sudah seperti ini. Ya kalau sudah seperti ini boleh kita minta pisah. Kalau dibilang ditanya boleh. Ya kalau kita bersabar. Lebih bagus. Karena lebih bagus orang hidup dengan suami daripada janda. Ya. Karena kalau kita hidup dengan suami kita sekarang kan begitu, berarti kita hidup dengan suami kita sendiri. Kita menguasainya. Ya, kalau kita janda, nanti yang mengincarnya juga adalah duda, begitu ya. Iya. Iya, yang mengincarnya pencari janda juga. Walaupun tidak ada masalah seperti itu. Ya, karena bukan celaan seorang itu janda, bukan celaan. Ya, takdirnya, tidak boleh kita mencela takdirnya orang. Tidak boleh kita mencela takdirnya orang. Kalau seorang janda yang tidak boleh diejek. Tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Karena ia itu adalah masuk dalam takdirnya Allah. Cuman kita bisa sarankan. Kalau kita bisa bersabar, alhamdulillah itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau kita sudah tidak bisa bersabar, iya, suami kita suka mengingkari janjinya dan tidak berubah, maka itu adalah pilihan kita. Ya dibolehkan untuk minta pisah, dibolehkan untuk minta pisah. Apa kita harus berkumur-kumur ketika kita mendapatkan air yang rasanya asin seperti air laut, atau air tersebut air sumur tapi warnanya keruh? Tetap. Kan tidak kita minum. Kita kan tidak disuruh minumlah air. Kumur-kumur. Kumur-kumur itu kita cukup melakukan yang wajib atau yang sunnah. Setelah itu kita keluarkan. Kita keluarkan. Tetap walaupun air asin, walaupun itu air warnanya keruh, tetap disyariatkan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Masya Allah masih banyak. Berdosakah seorang anak perempuan jika ia mengeluh capek kerja karena harus menanggung semua kebutuhan keluarga? Dan mohon nasihatnya Ustadz agar anak bisa berlaku adil kepada kedua orang tua. Soalnya mama Ana melarang untuk menanggung kebutuhan bapak.
Dikarenakan dulu beliau tidak mau melihat anak-anaknya. Iya. Kalau berdosa ke seorang anak perempuan jika mengeluh capek, ya tidak berdosa karena bukan kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, bukan kewajiban perempuan. Bukan kewajiban perempuan. Ya, kemudian tadi dibilang berlaku adil nasihatnya. Tetap ya, walaupun orang tua ibu kita melarang, kita tetap kasih. Ya, bapak kita apa yang dia butuh. Apa yang dia butuh. Karena sejahat apapun bapak kita, maka tetap bapak itu adalah sebab kita ada lahir di dunia ini. Tetap kita berbuat baik padanya. Masya Allah, masih banyak ini. Saat kita cari satu lagi saja, baru kita cukupkan. Masya Allah. Mana yang pendek-pendek sedikit ya? Ini mungkin ya. Apakah batal wudhu ketika cebok anak-anak? Tidak. Ketika seorang ibu mencebok anaknya, tidak batal wudhunya. Tidak batal wudhunya. Karena pembatal wudhu itu adalah apa yang keluar dari seorang. Apa yang keluar dari seorang itu pun dipersyaratkan yang keluar itu di jalur bawah, depan dan belakang. Adapun keluar dari seorang tapi bukan dari jalur di bawah, maka tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Itu wallahu alam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Iya, masih banyak sekali, masih ada lebih dari setengah ini pertanyaan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.